Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen mata kuliah Manajemen Humas. Sebelumnya perkenalkan saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 21002060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu tentang membangun citra lembaga. Ketika Anda bisa melihat citra dalam konteks personal yang kita bawakan ke diri kita, maka sebenarnya itulah yang berlaku bagi suatu lembaga atau organisasi yang sebesar apapun. Dalam Collins English Dictionary yang ditulis oleh Santa Oliver tahun 2006, istilah citra dikatakan gambaran tentang sikap mental, tentang ide yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi atau kepribadian yang ditujukan kepada masyarakat sekitar, kepada publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Jadi, sekecil apapun kesalahan, kadang-kadang image atau citra itulah yang dinilai oleh publik tentang seberapa hebat atau seberapa gagalnya Anda sebagai pribadi di mata orang lain. Dalam melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu harus dipikirkan dan didesain sedemikian rupa. Bahkan mengucapkan dan mengatakan sesuatu kadang-kadang perlu ratusan kali koreksi supaya tidak salah dalam mengucapkan, tidak salah langkah atau salah berbuat. Karena kesalahan itu dianggap oleh publik kita sebagai sebuah gambaran tentang diri kita. Jika satu orang menilai Anda buruk atau jelek, maka orang itu akan menyampaikan kepada orang lain, karena itu merupakan suatu iklan berjalan yang tidak dapat kita pungkiri. Maka kejelekan itu akan diingat oleh publik. Sekali kita dianggap jelek, maka untuk membuktikannya akan sangat sulit, apalagi dalam sebuah lembaga besar, sebuah perusahaan, sebuah organisasi. Sehingga tugas seorang public relations dalam organisasi sangatlah besar, yaitu mempertahankan, memperbaiki, menciptakan dan memperjuangkan citra organisasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa citra itu adalah penilaian, gambaran, atau sebuah anggapan, pendapat, pandangan yang disimpulkan oleh stimulus yang kita berikan. Jadi, kinerja dari seorang PR organisasi adalah berbagai kondisi, berbagai report dari penilaian publik itu menjadi data utama untuk ditarik ke lembaga. Bagaimana memperbaiki mutu dan kualitas itu bisa dilemparkan kembali, bahwa sebuah lembaga tidak seburuk itu. Melalui proses perbaikan demi perbaikan, citra itu bisa dibenahi meskipun butuh waktu yang jauh lebih panjang daripada membangun citra itu sendiri. Dalam kondisi super luar biasa yang sudah kita persiapkan, kadang-kadang tetap saja ada tergelincir saat-saat di mana orang tetap saja menilai bagian negatif. Apabila kita tidak mendesain dan tidak menjaga sedemikian rupa, maka begitu mudah penilaian negatif itu muncul. Misalnya, di kelas, dosen sangat suka dengan mahasiswa yang memberikan interpretasi terhadap topik yang diberikan dan menyampaikan pendapatnya. Hal ini dapat memberikan interpretasi bagi dosen bahwa mahasiswa ini paham, mengerti, dan mendengarkan. Apalagi kata-kata yang muncul mengindikasikan pemahaman kita tentang topik tersebut, sehingga dosen menyimpulkan bahwa mahasiswa itu pasti belajar dan dia sudah punya persiapan. Selanjutnya,
apa saja yang membentuk komponen-komponen dari citra atau image ini. Yang pertama yaitu realitas. Realita artinya adalah empirik, sesuatu yang nyata dan tidak dibuat-buat. Sesuatu yang dibuat-buat itu hanya akan menunggu masa atau waktu ketika ketahuan buruknya, maka akan menjadi citra atau image yang menghempaskan. Karena kebenaran itu akan terbongkar. Sehingga sekali orang tahu, maka seumur hidup orang tidak akan pernah percaya kepada Anda. Komponen yang kedua dalam citra yaitu sesuatu yang ideal. Jadi sesuatu yang ideal itu misalnya lulusan yang diharapkan industri adalah lulusan dengan tipikal A. Maka seharusnya sesuatu yang ideal yang harus kita capai ini adalah yang A, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kategori A sesuai dengan harapan industri, sehingga ketika lulus mereka dapat masuk ke industri mereka. Dan selamanya lembaga kerja atau dunia kerja sebagai industri yang akan menampung lulusan kita untuk berkarya, mereka akan percaya selamanya dengan lembaga kita. Karena komponen yang terbentuk dari citra yang sudah melekat dalam pikiran mereka. Jadi, jangan pernah sekali-kali mengumbar janji tanpa sebuah bukti. Persiapkan lulusan kita sesuai dengan yang diharapkan dari industri yang akan menampung mereka di dunia kerja. Komponen yang ketiga adalah harapan atau keinginan. Artinya, harapan banyak orang, harapan orang tua, harapan mahasiswa, harapan lembaga pada umumnya, sehingga ketika mereka terserap tinggi di dunia kerja, itu menjadi citra baik buat perguruan tinggi. Untuk membentuk sebuah citra memang sulit, namun ketika citra sudah melekat, juga susah untuk melupakannya. Sekali orang menilai baik, maka seumur hidup kita akan dipandang baik. Sekali Anda dianggap gagal, selamanya Anda akan dianggap sebagai orang yang gagal. Ada 4 aspek yang membentuk sebuah citra, yaitu yang pertama yaitu persepsi. Persepsi atau pandangan itu muncul akibat pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan, di mana artinya individu memberikan makna terhadap seseorang akibat rangsangan atau pandangan mengenai stimulus yang muncul. Aspek yang kedua adalah wawasan, pengetahuan atau kognisi. Merupakan hal yang berkaitan dengan nalar atau pemikiran dari orang yang memberikan persepsi. Dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak jelas menjadi jelas. Wawasan atau pengetahuan dari masyarakat atau publik sangat menentukan tingkat persepsi, baik buruknya persepsi mereka terhadap kita. Aspek yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi juga terbentuk akibat motivasi setiap orang. Motivasi setiap orang menilai atau mempersepsikan sesuatu juga tergantung kepada motivasi yang muncul dari mereka. Motivasi setiap orang tidak akan pernah sama. Yang terakhir atau yang keempat adalah sikap. Adanya kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasakan banyak hal dalam menghadapi objek atau situasi tertentu terhadap suatu hal. Dari 4 aspek yang saya sebutkan tadi, maka berakhirlah pembahasan saya mengenai membangun citra dalam lembaga. Semoga pembahasan saya dapat dipahami, dan terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.